Jadi untuk total skor series kali ini gue kasih nilai 8,1/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. You know you can walk on water whenever you want. No way. Oke, jadi ini adalah salah satu series yang sebenarnya gue udah sempat lihat trailernya dulu gitu ya sebelumnya. Cuma pas gue nonton trailernya, gue agak kurang paham gitu loh. Ini maksudnya upload tuh tentang apa gitu kan. Dan apalagi sebenarnya ini bukan series Netflix. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton series ini, kalian bisa langsung download aja aplikasi Amazon Prime Video di handphone kalian gitu ya. Terus kalian bikin account baru dan kalian langsung dapat free trial 1 minggu. Jadi langsung abisin deh tuh semua series original Amazon Prime yang pengen kalian tonton gitu dalam 1 minggu. Karena ya gue juga nggak mau langganan sih sebenarnya, soalnya kalau gue lihat-lihat isi Amazon Prime sebenarnya nggak terlalu menarik banget dibandingkan Netflix gitu ya. Jadi kayak ngapain juga gue langganan gitu kan. Dan yang gue juga suka sama series ini tuh jumlahnya 10 episode tapi cuma 30 menit per episodenya. Jadi kayak gue nontonnya cepet banget gitu, kayak nggak berasa tiba-tiba udah selesai. Langsung masuk ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 9. Jadi kalau gue ditanya ini series tentang apa, sebenarnya gue mikir ini lebih ke arah fantasi sih ya. Cuma kalau misalkan kalian searching di Google gitu tentang series ini, genre-nya itu sebenarnya kalau di Google tulisannya satir. Jadi ya bisa kalian perspektif sendiri lah ya. Oke, pokoknya series ini dibuka dengan adegan sebuah dunia yang happy life banget gitu dengan teknologi yang futuristik banget, walaupun ini sebenarnya dibilangnya cuma tahun 2033. Cuma gue mikirnya kalau ini 2033 ini kayak nggak mungkin aja gitu loh. Ini lebih mungkin kalau tahun 2055 mungkin atau di atas itu gitu loh. Karena 2033 dengan teknologi mobil bisa autopilot sendiri lah, bentuknya makin aneh. Dengan teknologi upload ini juga menurut gue makin aneh juga. Jadi menurut gue agak kurang bisa dipercaya aja sih kalau ini dibilang tahun 2033 gitu kan. Mungkin kalau untuk di awal-awal series gue mikir ini agak-agak kayak Black Mirror kali ya. Cuma ini versi Bright Mirror aja sih, karena nggak ada darknya sama sekali gitu. Oke, jadi pokoknya series ini bercerita tentang sebuah surga atau alam baka versi digital. Jadi istilahnya ketika ada seseorang dia udah mau meninggal gitu ya, menuju ajal akhir hidupnya, dia boleh milih antara dia mau ya meninggal secara normal gitu, atau dia otaknya dia diambil dan diupload ke ya internet istilahnya. Nah, tapi buat mereka yang mau masuk surga digital ini, mereka tuh harus orang yang masih hidup atau yang udah menjelang ajalnya, tapi nggak boleh orang yang benar-benar udah mati. Karena kalau orang udah mati, logikanya otaknya juga udah berhenti gitu kan. Jadi di episode awal-awal kita tuh diajak belajar banget tentang dunia upload ini tuh kayak apa sih, maksudnya ya dunia surga digital itu kayak apa istilahnya gitu kan. Ketika karakter cowok di sini bernama Nathan yang dimana dia baru aja ngalamin kecelakaannya padahal dari mobil autopilot, yang dimana mobil autopilot harusnya sih nggak pernah ada kecelakaannya. Cuma di sini pertama kalinya mobil autopilotnya dia kecelakaan gitu, dan ya udah akhirnya dia udah mau meninggal, terus dia akhirnya diupload dan akhirnya dia belajar tentang kehidupan dunia internet upload ini. Dan yang menarik di sini adalah soal istilah operator di sini. Di sini mereka menggunakan angel. Jadi kayak tinggal nyebut angel dia terus operator di dunia nyata yang dimana dia adalah orang karyawan kerja beneran gitu. Dia akhirnya nyamperin dan ya istilahnya ada kendala apa di situ kan. Ya maksud gue ini jadi bener-bener satir banget sih sebenarnya. Dan kalau misalkan kalian detail gitu ya nontonnya, ini kan dunia upload itu sebenarnya dunia komputer, dunia coding. Jadi kalau misalkan kalian lihat sebuah pemandangan ada burung bergerak terus tiba-tiba ada ada error buffer sedikit, ya wajar gitu loh, karena memang dunia upload yang kita tonton di sini adalah dunia internet sebenarnya. Sampai akhirnya di episode selanjutnya ternyata ada sebuah perusahaan lain yang istilahnya mau mencoba teknik download. Jadi kalau upload itu kan otak dimasukin ke internet, download itu jadi orang yang udah di internet tiba-tiba di-download lagi, dijadiin manusia lagi gitu loh. Nah, tapi ternyata teknologinya gagal, jadi mungkin belum dibahas untuk di season 1 kali ini. Dan gue juga suka ketika series ini nyampe ke episode 5 gitu ya, ternyata ini mendalami soal dark web ya. Maksud gue, ini series tetap fokus gitu loh dari episode 1, 2, 3, 4, 5 sejauh ini sampai episode 5 gitu ya. Gue ngerasa ya ini tetap ngebahas tentang upload, tentang dunia upload, kayak gimana sih pendalamannya gitu kan. Ditambah lagi ternyata di sini ada sisi misterinya juga gitu loh, bahwa si Nathan ini ketika dia pertama kali di-upload ke internet, ternyata ada beberapa memori di otak dia yang istilahnya kayak rusak gitu. Entah dirusak atau rusak sendiri, itu masih jadi pertanyaan. Nah, itu yang jadi misteri gitu loh, kayak memori itu memori apa, karena apakah itu memori penting. Nah, tapi ketika kalian nyampe di episode 6 dan 7 sebenarnya itu ada beberapa hal yang bisa kalian skip aja sih. Jadi kayak di situ agak bertele-tele sedikit menurut gue ya. Nah, tapi ketika ini nyampe ke episode 8, 9, 10, menurut gue ini balik ke fokus lagi gitu loh tentang dunia upload itu sendiri, terutama dengan ya soal memori
Nathan yang rusak tadi itu. Nah, jadi si Nathan ini sebenarnya hidup di surga digital bernama Lakeview. Lakeview itu ya salah satu perusahaan aja sebenarnya di dunia ini, di dunia ya series ini gitu loh maksud gue. Ini tuh ada beberapa perusahaan lain yang sebenarnya juga punya surga digital lain, tapi kayaknya Lakeview menurut gue yang paling the best gitu loh, karena ya semua orang pengennya masuk ke sana gitu kan. Nah, tapi buat mereka yang mau masuk Lakeview sebenarnya itu mereka harus bayar. Jadi misalkan gue punya keluarga gue salah satu orang meninggal terus gue masukin ke Lakeview, ya gue mesti bayar tiap bulanan apa yang dia lakuin di situ, dia makan segala macam kebutuhan expense-nya dia, ya gue harus bayar gitu loh. Jadi pada dasarnya untuk Lakeview ini sebenarnya lebih kayak buat orang kaya kali ya. Nah, tapi gue juga suka banget ketika pendalaman soal di Lakeview ini ada ruangan bawah tanah, di bawah itu ada namanya 2 giga. Jadi istilahnya orang-orang yang nggak mampu, yang nggak bisa bayar, ya istilahnya dia punya kuota 2 giga. Jadi jangan sampai itu karakter di situ, jangan sampai mikir, jangan sampai ngelakuin hal-hal aneh, karena ya kuotanya bakal habis. 2 giga itu buat sebulan ya. Jadi kalau misalkan dia habis dalam waktu sebelum sebulan, ya dia bakal di-freeze gitu loh karakternya. Ya maksud gue ini jadi menarik banget gitu loh. Pokoknya kalian mesti nonton aja sih, karena kalau misalkan gue jelasin sebenarnya agak membingungkan ya. Kalau misalkan kalian nonton sebenarnya bakal lebih jelas lagi sih, karena itu benar-benar dari awal banget kan dijelasinnya. Nah, terus ternyata ada lagi nih perusahaan baru namanya Freebion. Jadi buat mereka-mereka yang mau masuk surga digital ini, mereka ya pas masuk ke Freebion mereka harus bangun rumah sendiri. Karena kalau misalkan di Lakeview itu kan kayak hotel gitu ya, istilahnya orang meninggal masuk ke Lakeview ya udah kayak hotel jadi gitu loh, ruangan jadi semua. Tapi kalau di Freebion dia harus bangun rumah dulu, buat kebutuhan hidupnya harus bertahan hidup sendiri gitu kan. Nah, dan mungkin dunia upload ini gue bisa bandingin sama soal Google Drive dan WeTransfer, karena istilah gini, Google Drive istilahnya kalau lu bayar lu bisa dapat storage yang banyak banget kan. Nah, WeTransfer sebenarnya lu tanpa bayar, tanpa ya harus join juga sebenarnya lu bisa pakai gitu kan, tapi harus usaha lebih dikit gitu. Jadi maksud gue ini kayak ya sama aja kayak tentang dunia sekarang juga. Ini benar-benar satir banget sih menurut gue. Dan jujur ketika series ini nyampe di episode 10, oh ternyata ini adegan klimaksnya ada di episode 10 gitu, dan bahkan masalahnya aja belum kelar. Ini kayak masih ada season 2, gue yakin banget ini benar-benar belum kelar banget sih menurut gue. Tapi menurut gue ini worth it banget sih buat kalian tonton, karena gimana ya, gue nonton ini kayak nggak berasa buang-buang waktu, kayak ya tiba-tiba nggak berasa aja udah abis gitu episode 10. Mungkin karena yang udah gue bilang ini tuh series selama 10 episode ya lumayan solid, kecuali episode 6 dan 7 aja sih yang agak melenceng sedikit gitu kan. Jadi kalau gue simpulin gitu ya, sebenarnya series ini mirip kayak film atau series Black Mirror, Transcendence, Source Code, terus juga Her, terus juga Ready Player One, terus juga Truman Show, Wreck-It Ralph 2, terus juga Hotel Del Luna. Jadi kayak semuanya dijadiin satu menurut gue sih. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 9. Entah kenapa menurut gue ini dialognya tuh bener-bener ngelawak banget ya, kayak ya gimana ya, emang ini kayak dibuat light aja gitu loh, dibuat ya komedi segala halnya gitu kan. Kayak contohnya ini ada dialog, nenek kamu sekarang di mana? Udah di surga. Surga yang mana? Lakeview. Jadi kayak istilahnya ya surga pada dasarnya sekarang kan cuma satu gitu ya. Cuma di dunia ini kesannya kayak surga tuh ada macam-macam, berbagai macam perusahaan gitu. Tapi menurut gue komedi-komedi di series ini tuh lebih cocok buat kalian yang memang ngikutin soal teknologi gitu ya. At least ya soal ya tadi Google Drive, WeTransfer, ya apalah pokoknya yang sebenarnya nggak terlalu ribet banget sih teknologinya gitu. Cuma maksud gue asalkan kalian menggunakan teknologi itu, pas kalian nonton ini sebenarnya jadi kayak oh iya juga ya, bisa juga ya, kayak gitu loh. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8,5. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8,5. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 8,5. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 9. Sebenarnya kalau ngomongin soal production design untuk di area Lakeview-nya, itu sebenarnya gue suka banget. Tapi kalau production design ketika di dunia nyatanya, sebenarnya itu terkadang agak maksa sedikit sih untuk teknologi futuristiknya itu. Lanjut ke soal visual effect, gue kasih nilai 5. Sorry banget nih, menurut gue ini CGI-nya terasa kasar banget, bener-bener jelek sih sebenarnya ya kalau gue bilang. Apalagi di episode 5 pas mereka mau ke area dark web, itu tuh kayak berasa kayak film kelas B banget, kayak film Sharknado, ngerti kan maksud gue? CGI yang murahan banget gitu loh. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 7,5. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review series ini dari gue, dan makasih udah nonton.